Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dalur Rusmana di channel UX Orbit Design. Kali ini kita akan belajar tentang fitur penting di Figma, yaitu komponen dan varian. Kenapa sih kita harus wajib menguasai fitur komponen dan varian? Tujuannya adalah desain teman-teman itu jadi lebih konsisten, jadi lebih rapi, dan kemudian desain teman-teman bisa jadi super cepat ketika ada update. Oke, sebelum kita mulai praktek ya, kita pahami dulu apa sih sebenarnya komponen dan varian itu. Komponen itu adalah elemen yang bisa dipakai berulang-ulang. Ketika teman-teman kemarin mendesain elemen-elemen desain yang sebetulnya bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya adalah tombol atau button. Dan kemudian, apa itu varian? Varian itu adalah variasi dari komponen yang kita bikin. Seperti contohnya misalnya ada primary button, ada secondary button, ada hover, ada disable, ada focus, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah variasi dari komponen yang kita bikin. Nah, sekarang kita coba bikin komponen yang sederhana. Elemen buttonnya sudah ada, tinggal bagaimana caranya kita membuat komponen. Pertama, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih create komponen di sini. Itu cara pertama. Yang kedua adalah ke properties panel, di sini ada icon create komponen, atau menggunakan shortcut di keyboard dengan cara option command K. Nah, sudah jadi komponen. Ketika sudah jadi komponen ini, si elemennya berubah menjadi warna ungu ya. Jadi ada ikonnya juga. Di sini ada icon komponen. Kalau kita lihat di layersnya, ada icon seperti ini. Ini sudah berubah menjadi komponen dan sudah ada labelnya komponen ya. Oke. Nah, kita lihat di properties panelnya. Di sini ada properties. Ketika kita mau membuat properties, lihat di dalam komponen button ini pasti ada elemen teks. Nah, elemen teks ini kita bisa jadikan properties dengan cara klik icon ini. Ketika kita klik, kemudian tambah new variable. Nah, kemudian kita ubah menjadi label. Value-nya kita samain aja label. Lalu create property. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita lihat di komponennya, nah, si propertiesnya ini teks. Nanti kita bisa mengubahnya di sini. Bisa mengubah name-nya dan bisa mengubah value-nya juga. Atau bisa menghapus properties ini. Nah, apa yang disebut dengan elemen yang dipakai berulang-ulang? Jadi, komponen ini sebetulnya bisa dipakai berulang-ulang dengan cara ya duplikat aja si button ini atau copy. Kita duplikat aja ya dengan cara tahan option kemudian duplikat geser. Nah, sekarang jadi ada dua nih, ada salinannya nih. Yang pertama ada komponen utamanya, yang kedua ada instance. Instance ini namanya salinan yang terhubung ke komponen utama. Maksudnya apa sih terhubung itu? Jadi ketika komponen utama ini diubah, misalnya kita mengubah warna fill-nya ya, nanti si instance salinan ini juga akan ikut berubah secara otomatis. Lalu, apa sih komponen yang disebut reusable komponen? Atau komponen yang bisa dipakai berulang-ulang? Misalnya ketika button ini labelnya kita ubah. Nah, kemudian kita juga copy lagi, anggaplah di copy ke semua halaman gitu ya. Misalnya lagi-lagi kita coba ubah, nanti akan berubah semuanya karena komponen ini terhubung ke main komponen yang button ini. Karena salinan dari button ini. Contohnya misalnya kita ubah si font family-nya ya, atau fonts-nya kita ubah menjadi Indian Sun. Ini semuanya akan ikut berubah secara otomatis teman-teman. Nah, itu makanya disebut dengan komponen yang bisa digunakan berulang-ulang. Kemudian secara style bisa sama, bisa mempercepat pekerjaan juga, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah gunanya komponen. Kita bisa mengubah juga misalnya ininya menjadi 16. Nah, semuanya akan berubah. Nah, ketika teman-teman pengen mengedit atau mengarahkan elemen ini ke main utamanya, nah teman-teman bisa mengklik from this file ini. Nanti ada keterangan go to main komponen. Nanti akan langsung diarahkan ke komponen utamanya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman, warnanya nih bukan seperti ini nih misalnya. Warnanya menjadi hitam misalnya. Seperti ini kita ubah menjadi hitam. Kemudian kita bisa mengubah juga main komponennya dari salinan komponen. Caranya adalah klik icon more action ini, kemudian push change to main. Nanti si main ini berubah sesuai dengan request dari push dari sini gitu ya. Kita coba ya. Push change. Nah, maka akan semuanya berubah.
Kemudian di sini kita bisa melihat ada detect instance. Detect instance itu artinya kita melepaskan salinan elemen ini, nah, nanti akan berubah menjadi elemen seperti biasa. Kemudian ada lagi reset instance. Reset instance itu ya kita mereset ya, yang tadinya labelnya kita ubah, lalu kita reset menjadi ke semula ya. Baik. Seperti itu. Kemudian ada lagi reset label property. Jadi yang direset adalah hanya labelnya aja yang direset. Nah, balik lagi ke semula. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya. Oke, sekarang bagaimana caranya membuat varian ya, atau variasi dari komponen yang kita bikin. Oke, pertama adalah teman-teman ke properties panel, kemudian add varian. Nah, di sini ada icon add varian. Nah, akan ada satu komponen lagi di sini, langsung otomatis. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman juga bisa menambahkannya di luar. Contohnya adalah kita copy dulu button ini. Nah, ini button secondary ya. Cara membuat varian yang kedua adalah dengan cara ini kita create komponen dari sini. Nah, kemudian kita bisa tinggal tambahkan ke sini. Masukkan aja, lalu kita sesuaikan. Ini mungkin agak ribet ya dibandingkan yang tadi ya. Cara yang ketiga adalah teman-teman juga bisa membuat variannya dari sini nih. Klik tambah ini, tambah varian, add varian. Nah, itu ada beberapa cara ya. Nah, kita coba edit dulu si propertiesnya. Value propertiesnya menjadi label ya. Biar general gitu. Jadi ini tuh tombol yang sama. Jadi kalau tombol yang sama ya gunakan properties yang sama juga gitu ya. Nah, kita pilih yang ini ya, properties in button. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman melihat ya, ini ada suatu warning ya dari Figma-nya. Properties and values of this variant are conflicting. Change the apply values on this variant to resolve this. Nah, jadi ada konflik ya. Kenapa ada konflik? Karena ada values yang sama. Values yang samanya adalah ini propertinya sama nih. Tuh. Bagaimana caranya? Ya propertinya harus kita bedain ya. Yang pertama kita namain si propertinya. Kita coba ke sini ya, ke komponennya. Lalu kita ubah properti ini menjadi type atau jenis button. Nah, jenis button itu ada primary dan secondary. Kita ubah si type-nya ini namanya primary. Kemudian yang kedua ini menjadi secondary. Oke. Nah, jadi konfliknya tadi udah hilang kan? Nah, sampai sini teman-teman udah bisa membuat varian sebetulnya. Variasinya adalah ya tadi ya, button primary dan button secondary. Lalu kita coba duplicate salah satu atau copy salah satu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat propertiesnya. Ada tipe primary. Teman-teman juga bisa mengubah primary menjadi secondary dengan cepat ya. Kemudian buah lagi. Lalu misalnya kita mau merubah ini masuk. Nah, lalu kita bisa duplikat, lalu tipenya kita ubah menjadi secondary. Setelah ini ya teman-teman bisa menerapkannya ke desain teman-teman. Setelah teman-teman membuat komponen dan membuat varian, nah teman-teman bisa mengaksesnya di sini, assets. Nah, di sini akan ada aset teman-teman. Klik ini, created in this file. Teman-teman bisa menemukan aset teman-teman yang sudah jadi komponen ini di aset ini. Nah, ini teman-teman bisa drag, lalu tinggal letakkan di sini, kita ubah labelnya. Lalu teman-teman tinggal masukkan ke desain teman-teman. Masukkan lagi ke sini. Nah, ini variasinya kan ini besar ya. Lalu kita tinggal bikin lagi satu lagi yang agak besar. Atau misalnya kita ambil dari elemen ini, kita copy, kita paste, lalu kita create komponen. Setelah itu kita masukkan ke sini, kita geser dulu, masukkan ke sini. Lalu kita sesuaikan, kita bikin properties baru ya untuk elemen ini. Kita bikin misalnya propertiesnya adalah klik ini, terus klik varian. Nama propertinya size mungkin. Size. Value-nya set default aja. Klik property. Nah, lalu teman-teman di sini ada pilihan tuh, ada tipe, ada size. Nanti kita setting dulu nih size-nya. Kalau ini small,
ini kita sebut tipenya default dan size-nya medium misalnya. Nah, nanti si varian ini akan jadi properties button ya. Kemudian kita juga bisa bikin variansi yang lain untuk secondary buttonnya. Oke, kita buat dulu propertiesnya. Tadi pilih label. Ini juga sama. Propertiesnya pilih yang label. Nah, kita sesuaikan background-nya. Copy aja. Lalu ini menjadi hitam. Sip. Nah, kita ubah tipenya tadi. Ini secondary ya. Secondary, oh yang ini tuh bukan tipenya default ya. Karena nggak ada tipe default ya tadi. Adanya primary. Kemudian ini secondary dan size-nya medium. Jadi teman-teman udah bisa menambahkan varian. Kita lihat propertiesnya. Ya, ada propertiesnya, ada tambah satu nih, size. Ini ada defaultnya. Ada defaultnya, kita hapus aja defaultnya. Medium. Yang ini primary small. Yang ini kita ubah menjadi small. Oke. Lalu kita balik lagi ke sini. Nah, size-nya baru ada 2 ya. Small dan medium. Ininya juga bisa kita ubah labelnya. Oke. Sip, kita hapus. Nah, jadi ya tinggal teman-teman implementasikan ke section-section yang lainnya gitu. Nah, seperti itulah komponen dan varian ya. Kemudian ada satu varian lagi yang teman-teman bisa bikin ya. Apa itu varian state? State itu adalah ketika teman-teman nanti belajar prototype ya, kita bikin state. Ketika teman-teman mouse-nya di hover, itu berubah. Jadi state itu seperti yang tadi ada state hover, ada state disable. Komponen ini teman-teman bisa menambahkan state itu. Bagaimana caranya? Ya kita tambahkan lagi variannya. Tambahkan varian. Kemudian kita coba reposisi dulu ya. Kita geser dulu. Nah, ketika ini di hover, maka background-nya akan berubah menjadi hitam. Opacity-nya kita kurangin misalnya. Jadi 60 deh. 60%. Kita tambahkan variannya. Klik dulu main komponennya. Tambahkan properties. Kemudian tambahkan varian. Nah, kita kasih nama state. Kasih nama default ya. Kita default-kan. Terus create komponen. Nah, ini kan sudah ada tuh. Nambah ya. Tadi state. Nah, ini ada konflik ya. Perlu kita sesuaikan. Pertama, ini tipe button primary. Size-nya small. State-nya default. Lalu kita ubah juga di sini. Lalu ini udah benar. Kemudian yang ini tipenya primary, size small, state-nya hover. Karena ini state-nya hover ya. Kita coba ubah hover. Nah. Kemudian kita implementasikan ke button yang lainnya. Create lagi varian. 60% tadi ya. Opacity-nya kalau dia hover. Lalu kita ubah menjadi hover. Kemudian ini juga sama teman-teman. Kemudian kita tambahkan state disable ya. Sama halnya dengan tadi ya, kita tambahkan lagi variannya. Nah, kalau disable berarti mungkin kita pakai yang 24%. Anggaplah ini disable ya, jadi 24% atau 20%. Lalu kita tambahkan, di sini aja tambahkannya, ini disabled. Jadi disable itu button yang tidak aktif ya, atau disable. Terus teman-teman bisa melihat properties state-nya di sini. Ada default, hover, disable. Ya default itu berarti ya ini defaultnya seperti ini gitu kan. Kalau dia hover seperti ini. Kalau dia disable seperti ini. Bagaimana sih caranya button ini ketika di hover berubah? Nah, itu adalah sebenarnya materi berikutnya. Tapi saya coba bikin untuk bonus dalam video ini. Jadi pertama, kita klik dulu si komponennya. Kemudian pilih prototype. Ya. Nah, nanti ada muncul yang titik plus ini. Lalu klik, tahan, arahkan ke sini. Nah, lalu triggernya adalah while hovering.
atau ketika mouse-nya mendekati ke komponen, lalu nanti akan berubah. Oke, ininya abaikan saja. Lalu sama ini juga, arahkan ke sini, lalu ke while hovering. Ini komponen primary-nya, kita prototype-kan, pindahkan ke sini, ke hover, lalu triggernya menjadi while hovering. Ini juga sama. Klik ini, lalu tambahkan ke sini, lalu pilih triggernya while hovering. Oke, kita balik lagi ke desain. Bagaimana cara supaya melihat interaksinya ya, interaksi ketika button ini didekati oleh mouse ini. Kita buat frame dulu, buat frame untuk membungkus dua komponen ini, untuk kita bisa play atau present ya, atau present atau preview. Kita coba play preview ini. Jadi teorinya adalah ketika mouse mendekati elemen button ini, maka akan berubah seperti ini. Coba kita buktikan, apakah seperti itu? Nah, ini sudah berubah. Itu namanya state dan menggunakan interaksi while hovering. Untuk lebih detailnya terkait prototype, saya akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi, pada video ini kita fokus untuk membahas komponen dan varian. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti sampai sini. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengikuti, mulai bereksperimen bagaimana membuat variasi-variasi button yang teman-teman butuhkan ya. Silakan teman-teman bereksplorasi. Kalau hasilnya masih butuh pengembangan, ya silakan teman-teman dieksplor terus sampai teman-teman paham bagaimana cara membuat komponen, membuat varian, dan kemudian nanti diimplementasikan ke desain teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai di sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang mau belajar bareng-bareng Figma dari nol. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.